warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian telah hadir sebagian di sini untuk mengikuti kegiatan kajian Islami yang insya Allah pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah kepada kita semua, yaitu yang terhormat Bapak Muslimin SPD. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita pada kesempatan ini masih diberikan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda teladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali musibah yang terjadi. Baru saja katanya dengar-dengar ada kecelakaan ya. Belum lagi kita juga saudara-saudara kita mungkin banyak yang sakit ya. Ada yang juga saudara dari teman kita atau keluarga teman kita yang meninggal dunia. Banyak sekali cobaan-cobaan yang kita jalani di dalam hidup ini. Itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kamu akan diuji, gitu ya. Itu betul dalam Al-Quran disebutkan. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan ketakutan dan kelaparan. Ya, kita ketakutan. Ketakutannya beda-beda, ada yang ketakutan akan masa depan, ketakutan karir, ketakutan gak dapat rezeki, ketakutan anak-anak dan sebagainya. Dan kelaparan, ya. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kekurangan harta. Takut kita kekurangan harta. Anfus, kekurangan jiwa, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, suami, istri, anak, meninggalkan kita semua. Bahkan bukan mereka aja, nanti kita juga bakal meninggalkan alam ini, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi di situ disebutkan wabasyirish shabirin, kasihlah peringatan bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Disebutkan cirinya. Apa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan sesungguhnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi apapun ketakutan kita, kadang-kadang kita takut pada sesuatu yang tidak beralasan ya. Tapi kalau kita kembalikan, sebenarnya ketakutan itu bakal kembali lagi, nanti semua akan kembali pada Allah. Kepunyaan kita, kekayaan kita, kemiskinan kita, semua kembali kepadanya. Dari tanah kembali lagi ke tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu sering melihat orang itu dari penampilannya, Bapak Ibu, casingnya.
Kadang kalau pakaiannya misalnya berhijab rapi ya, atau laki-lakinya berpakai busana muslim ya, pakai baju koko, kita langsung mengambil kesimpulan dalam pikiran kita orang itu baik ya. Karena kita belum tentu seperti itu ya. Yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang kenyataannya. Itu yang disebut stereotip. Kalau dalam ilmu sosiologi, stereotip itu mengambil kesimpulan dari kebiasaan-kebiasaan umum yang sebenarnya kesimpulan itu belum tentu benar. Itu stereotip namanya. Kalau di dalam suatu perkara misalnya ada pembunuhan di mana ada dua orang di situ, yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam, kemudian ada mayat di depannya, ada pembunuhan, kita langsung menyangka pasti yang kulit hitam yang membunuh, pasti kulit hitam. Jadi itu stereotip ya. Kalau kita ketemu dengan suku Chinese misalnya ya, kita berkesimpulan wah ini pasti pelit, pasti pelit, pintar bisnis. Kemudian kita simpulkan bahwa orang ini nantinya eksklusif. Nah, kita sering menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, banyak sekali. Ya, kita sering menyimpulkan seseorang dari penampilannya. Ya. Suatu ketika dalam perkumpulan dalam sebuah masjid, Rasul sedang membicarakan masalah agama. Suatu ketika Rasul mengatakan begini, "Wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga," kata Rasul itu di dalam kumpulan itu. Pada penasaran sahabat yang ada di situ, siapa ya gerangan yang mau datang ke sini? Katanya calon penghuni surga. Lalu tiba-tiba datanglah seorang ansor ya, seorang ansor yang biasa-biasa saja, dia itu berjanggut ya, kemudian menetes air wudhunya, mau masuk masjid, menenteng sandal jepit. Itu orangnya seperti itu ya, just ordinary, hanya biasa-biasa saja, nothing spesial. Tidak ada yang spesial dengan orang ini, biasa aja. Lalu sholat biasa, lalu meninggalkan tempat itu si orang itu. Lalu sahabat, apa ini ya yang disebut Rasul sebagai calon penghuni surga, masa kayak gitu sih, biasa aja. Hari kedua kejadian serupa terjadi lagi seperti itu. Hari ketiga gitu lagi. Orang itu lagi yang datang itu, yang biasa-biasa tadi, yang tidak spesial. Ya. Lalu seorang sahabat penasaran nih, namanya Abdullah bin apa ya, pokoknya Abdullah, seorang sahabat Nabi, itu merasa penasaran nih, ingin nyelidiki apa sih kehebatannya orang ini sehingga dikatakan Rasul sebagai calon penghuni surga. Aku ingin tahu amalan sehari-harinya. Akhirnya diikutin sahabat itu oleh Abdullah tadi, Abdullah bin Amr bin As. Nah, sahabat tadi ikut aja. Kemudian dia ngikutin dari belakang, penasaran, ingin tahu sehari-harinya di rumahnya gimana. Akhirnya ketahuan sama yang diikutinya itu, ngapain sih ngikutin saya gini-gini. Saya ceritakan bahwa dia tuh sedang ada masalah di keluarganya. Saya diusir, nggak boleh pulang. Boleh nggak nginep di rumah Anda? Oh boleh, silahkan. Akhirnya ceritanya ngineplah 3 hari Abdullah ini di rumah yang tadi dikatakan Rasul itu ahli surga. Dia lihat kesehariannya, lihat cara memperlakukan tamu gimana ya, biasa ala kadarnya nyuguhin tamu, sekedarnya aja umum, tidak ada yang istimewa. Dia lihat ibadahnya ya, sholatnya, ternyata hanya melakukan yang wajib-wajib aja, sholat wajib ya, puasa ataupun sholat malam juga enggak sholat malam juga. Nah, pokoknya biasa aja umum seperti kalau kita orang Islam ya, sholat ya yang wajib, sholat 5 waktu. Tidak ada yang sholat malamnya ke puasa Senin Kemisnya yang sunnah-sunnah nggak ada. Sampai-sampai akhirnya Abdullah menyepelekan orang ini. Ini biasa aja orang ini, nggak ada. Akhirnya mau pamit ya. Mau pamit sudah hari ketiga, karena aturan dalam Islam kalau bertamu itu jangan lebih dari 3 hari ya Bapak Ibu ya. Suka berapa hari itu? Seminggu ya. Lama. Memberatkan itunya. Akhirnya izin, saya mau pulang. Tapi saya akan mengatakan sesuatu kepada Anda bahwa Anda itu dikatakan begini-begini oleh Rasul itu. Wah masa
itu biasa-biasa aja seperti yang kamu lihat, tidak ada yang khusus, itu tidak ada yang spesial dari diri saya, biasa aja sih, nggak melihat seperti itu. Akhirnya udah aja mau pulang si Abdullah ini karena tidak ada yang spesial tadi ya. Tapi sebelum pulang akhirnya dipanggil lagi, wahai sahabatku sini sebentar katanya. Aku memang beribadah seperti layaknya orang-orang, tapi satu yang ada dalam hatiku yaitu aku tidak pernah berprasangka buruk pada orang lain. Aku tidak pernah iri dan dengki pada orang lain. Itu aja. Akhirnya pulang aja si Abdullah ini, akhirnya berpikir, oh ini kayaknya yang menyebabkan si orang ini menjadi ahli surga. Ternyata dia mah nggak ada rasa iri dengki pada orang. Pada rezeki yang Allah berikan pada orang lain tidak ada dengki. Tidak ada membahas urusan orang lain, itu nggak ada dia. Nggak ada, dalam pikirannya itu hanya bersyukur dan bersyukur aja. Ibadahnya yang biasa-biasa. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kita tuh suka melihat seseorang tuh dari casingnya ya. Karena dia berjanggut, karena dia pakai baju koko, karena ibu-ibu berhijabnya rapi misalnya, lalu kita menyimpulkan sesuatu itu baik. Memang kita harus husnudzon ya, berprasangka baik pada orangnya. Tapi kita jangan menyimpulkan bahwa seseorang itu baik atau buruk dari penampilannya Bapak Ibu. Ya, intinya pokoknya dalam hidup itu kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya, seperti yang disebutkan Allah dalam surat Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan, gitu ya. Wattaqullah. Pakarih tumuha, maka kamu akan merasa jijik ya. Itu ya Pak Ustaz ya, kalau dikoreksi kalau salah. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, katanya ya, jauhilah prasangka. Oh ya. Jadi di situ ijtanibu katsiran minaz-zonni, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Itu nggak boleh prasangka. Gitu ya. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain. Ya, dalam Al-Hujurat ini jelas sekali. Wala yatab ba'dukum ba'du, jangan juga saling menggunjing satu dengan lainnya. Nggak boleh. Bapak Ibu, dalam pikiran kita coba kalau kita lagi duduk membayangkannya di ruang guru, pasti dalam bayangan kita ada grup-grupan ya, di guru-guru ini ada si ini grup ini, si ini grup ini, pasti ada grup-grupan itu dalam pikiran kita. Oh ini mah suka ngobrolnya dengan ini. Itu dalam ilmu sosiologi itu emang betul begitu. Manusia itu kalau menurut sosiologi dan psikologi dasar atau elementary psychology itu menyebutkan kalau manusia itu cenderung mencari teman yang memiliki kesamaan Bapak Ibu. Yang hobinya sama nanti ngumpul, hobi goes ya, hobi kemudian yang memiliki profesi sama, guru-guru lagi ya. Yang juga yang memiliki kebiasaan sama, biasanya yang suka gosip ngumpulnya sama yang suka gosip lagi biasanya Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang nggak suka gosip, udah nggak suka gosip. Dan Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang nggak suka gosip atau nggak suka ngegibah ya, gibah itu ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, yang apabila orang yang diomongin itu nggak senang, itu namanya gibah. Bapak Ibu nggak boleh. Ya, gibah, ngomongin orang itu nggak boleh. Ya. Itu kalau gibah, gimana kalau yang diomonginnya benar? Misalnya dia itu tukang zina, tukang apa ya, tapi benar. Itu yang disebut gibah tuh gitu, yang benar itu yang gibah itu. Ngomongin kejelekan orang dan benar itu gibah, jangan. Kalau salah itu fitnah, itu lebih berat lagi. Kalau nggak benar itu fitnah. Kalau benar emang benar kelakuannya gitu, terus diomong-omongin itu gibah, Bapak Ibu nggak boleh. Ya. Hindari. Tapi ya dalam ilmu sosial yang ngumpul-ngumpul tadi, punya grup-grup tadi, dalam bayangan kita ada grup ini ya, grup suka ngumpul dengan ini, itu biasanya grupnya berdasarkan
kesamaan perilaku, yang suka gini-gini ngumpul dengan yang gitu-gitu lagi. Biasanya gitu grupnya, dan disebutnya orang yang nggak suka gibah ya, misalnya bapak, ada di antara bapak atau ibu yang nggak suka gibah, nggak suka, dia suka ngobrol tapi kalau ketika gibah dia menghindar, nggak mau gibah gitu ya. Ada nggak di sini? Pamus, Bukan saya ya. Ini mah ketika gibah dia langsung menghindar seperti itu. Nah, ibu atau bapak yang suka nggak suka gibah, biasanya disebut orang yang nggak seru. Bapak ibu nggak seru ah, kalau ngobrol jam si ibu eta nggak seru ah, atau jam si bapak eta nggak seru. Maksudnya nggak seru teh nggak mau diajakan ngegibah ya. Dan sebenarnya bapak ibu, saya juga kadang-kadang ke bawah juga ngegibah, maksudnya bukan saya nggak suka gibah, kadang-kadang ke bawah gitu. Tapi kalau punya niat ya. Bapak Ibu, itu sebagai introspeksi saja pada diri saya juga, pada Bapak Ibu. Mari kita hindari gibah, kerugiannya dua Bapak Ibu. Gibah itu kerugian pertama bakal menimbulkan permusuhan, itu udah pasti. Dalam jangka panjang pasti itu mah. Nantinya ada masalah-masalah permusuhan. Yang kedua bakal menghilangkan waktu efektif Anda. Ya, jadi waktu-waktu produktif kita tuh bakalan hilang. Kalau petani misalnya harusnya udah maju 10 meter karena dia ngobrol ngegibah cuma setengah meter jadinya. Bapak Ibu harusnya di kelas sudah 2 bab ini dalam 2 minggu teh. Ternyata hilang deh waktunya 2 bab itu nggak diajarkan karena ngegibah ya. Gitu. Bapak, kenapa sih Bapak tadi nggak masuk ke kelas saya Pak? Ke kelas kita kan Bapak ada tadi. Ya ada rapat kita teh tanya tuh. Ada rapat. sanes gibah nama rapatnya. Bapak Ibu, itu ruginya 2. 1, bakal timbul pemusuhan. 2, waktu produktif kita hilang. Harusnya kita menyampaikan ilmu, malah nggak menyampaikan ilmu deh. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan, itu untuk sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muslimin SPD yang telah memberikan tausiah untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, memang Pamus gibah tidak diperbolehkan ya. Tapi ada satu pengecualian untuk dicarikan solusi terbaik ya. Jadi kita kalaupun ada orang yang berbuat salah, 1 kita istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan saya jangan seperti itu. Yang kedua, kita harus senantiasa mendoakan. Ya Allah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan dia menjadi lebih baik kembali. Sambil selain daripada 1 kita beristighfar, yang kedua kita mendoakan agar dia lebih baik. Yang ketiga kita carikan solusi yang terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang allazina amanu wa amilus solihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita doa bersama membaca suratul Fatihah ya. Kemarin mungkin ibunya panjang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih doanya. Yang selanjutnya, yang kedua, kita doakan juga keluarga-keluarga kita yang sedang sakit atau guru-guru yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan. Kita yang sehat mudah-mudahan senantiasa
diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita semua. Bi barakati Ummil Quran li talabi syifa. Al-Fatihah. Alhamdulillah, doa bersama kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan ini semuanya menjadi keberkahan khususnya untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Warung Kondang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.